video ini saya akan mempresentasikan mengenai makanan dan sistem pencernaan. Bahan makanan yang kita makan belum dapat dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh manakala makanan tersebut belum mengalami proses pencernaan atau digestif, kecuali air, vitamin, dan mineral. Makanan merupakan suatu sumber energi bagi tubuh supaya dapat melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Apabila tubuh kekurangan energi, maka efek yang terjadi pada tubuh ialah lemas dan mudah lelah. Oleh sebab itu, ada beberapa fungsi makanan bagi tubuh, antara lain sebagai pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua, pengaturan metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan penghasil energi. Tubuh kita sangat memerlukan zat-zat makanan yang diperlukan untuk kesehatan dan pertumbuhan, antara lain yang pertama karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi, pengatur metabolisme lemak, serta penghemat protein. Karbohidrat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, monosakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari satu molekul gula, contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida, yang terdiri dari 2 molekul gula atau 2 unit monosakarida, contohnya laktosa, sukrosa, dan maltosa. Yang ketiga, polisakarida, yaitu yang terdiri dari banyak molekul gula atau banyak monosakarida, contohnya amilum, glikogen, selulosa, pektin, lignin, dan kitin. Yang kedua, lemak. Bagi tubuh kita, lemak memiliki fungsi yang penting. Selain sebagai sumber energi, lemak juga sebagai penyusun membran sel, yaitu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta merupakan cadangan makanan bagi tubuh. Yang ketiga, protein. Protein bisa didapatkan dari hewan maupun tumbuhan. Fungsi protein yaitu sintesis zat-zat penting tubuh seperti misalnya hormon, enzim, dan juga antibodi. Yang kedua, pertumbuhan, perbaikan, dan juga pemeliharaan jaringan tubuh. Yang ketiga, pelaksanaan metabolisme tubuh. Yang keempat, penyeimbangan asam serta juga basa cairan tubuh karena memiliki peran sebagai buffer. Yang selanjutnya, pemeliharaan tekanan cairan dalam sekat rongga tubuh, penyediaan sumber energi, serta penetralan atau detoksifikasi racun di dalam tubuh. Komponen dasar dari protein adalah senyawa organik sederhana yang disebut asam amino. Asam amino dikelompokkan menjadi 2, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Yang keempat, vitamin. Vitamin berperan dalam beberapa tahap reaksi metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Terdapat 2 kelompok vitamin, yaitu vitamin larut dalam lemak, memiliki sifat dapat disimpan. Jika jumlah yang tersedia itu lebih banyak dari yang diperlukan oleh tubuh, maka akan disimpan di dalam lemak dalam waktu yang lama. Contohnya, vitamin B kompleks dan vitamin C. Yang kedua, vitamin yang tidak larut dalam lemak. Jika masukkan vitamin melebihi jumlah yang diperlukan oleh tubuh, kelebihan akan dibuang keluar tubuh, contohnya vitamin A, D, E, dan K. Yang kelima, mineral. Mineral merupakan bahan-bahan anorganik atau tak hidup. Tubuh kita sangat membutuhkan yang namanya mineral sebagai pembentukan struktur tubuh. Beberapa mineral yang sangat dibutuhkan tubuh, misalnya seperti kalsium, zat besi, natrium, dan fosfor. Nah, susu ialah salah satu bahan makanan yang cukup lengkap serta juga mengandung mineral yang diperlukan oleh tubuh. Yang keenam, air. Air berfungsi sebagai melarutkan makanan dan mempercepat reaksi kimiawi dalam tubuh. Yang kedua, mengangkut sisa zat pembakaran yang tidak terpakai. Yang ketiga, mengangkut berbagai substansi di dalam tubuh. Yang keempat, membentuk cairan tubuh. Dan yang kelima, mengatur panas tubuh. Kemudian, sistem digestif. Sistem digestif tersusun atas saluran digestif dan kelenjar digestif. Saluran digestif terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar digestif terdiri dari kelenjar ludah, hati, pankreas, dan kandung empedu.
Saluran digestif merupakan organ-organ yang dilalui bahan makanan sekaligus tempat berlangsungnya proses pencernaan yang berfungsi untuk mengubah dan mengangkut bahan makanan secara mekanik. Pada manusia, saluran mekanik tersusun dari yang pertama mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik menggunakan gigi dan lidah, dan secara kimiawi menggunakan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk merobek dan mengunyah makanan menjadi halus. Untuk menghasilkan makanan yang mudah dicerna, sebaiknya dikunyah 22-32 kali. Dan lidah berfungsi memindahkan posisi makanan sehingga makanan mudah dikunyah secara merata dan membantu proses menelan serta sebagai indera mengecap. Yang kedua, secara kimiawi menggunakan kelenjar ludah yang mengandung enzim ptialin atau enzim yang mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Setelah makanan dikunyah oleh gigi, makanan akan masuk menuju kerongkongan melalui faring. Faring merupakan daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju ke lambung. Nah, panjang kerongkongan sekitar 25 cm, berbentuk tabung, berdiameter 2 cm. Dinding kerongkongan tersusun atas jaringan epitelium berlapis pipih. Pada dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang dapat mengembang dan mengempis pada saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan atau bolus menuju lambung. Gerakan yang demikian disebut gerakan peristaltik. Yang ketiga, lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat fundus, dan bagian bawah yang disebut pilorus. Kardiak berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di bagian ujung kardiak dan pilorus terdapat klep atau sphincter yang mengatur proses masuk dan keluarnya makanan ke dan dari lambung. Nah, dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyerong. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi sehingga makanan teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Hal ini menyebabkan makanan di dalam lambung berbentuk seperti bubur atau kem. Nah, kemudian dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir atau musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Kemudian, makanan umumnya bertahan 3-4 jam di dalam lambung. Makanan berserat bahkan dapat bertahan lebih lama. Dari lambung, makanan tersebut sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari melalui sphincter pilorus. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.